Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Arifudin Hidayatullah dari kelas HKI 3C. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai surat An-Nisa ayat 65 dan Al-Maidah ayat 49 sebagai tugas UTS Tafsir Hukum Peradilan. Yang pertama dari surat An-Nisa ayat 65, yaitu menjelaskan mengenai orang-orang Quraisy yang tidak akan beriman kecuali dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim atas permasalahan mereka, di mana dari semua permasalahan mereka yang diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk diberikan keputusan, semua masalah tersebut keputusannya selalu ditaati dan diikuti oleh mereka. Hal ini juga menjadi patokan apakah seorang muslim itu beriman dan mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 49 ditegaskan terutama kepada para pemimpin dan hakim agar mereka senantiasa bersikap bijaksana atas suatu permasalahan, tidak memihak kepada siapapun atau netral. Hal ini dilakukan demi terjaminnya suatu keadilan yang utuh, karena dengan adanya hakim yang berpihak ke salah satu pihak, maka hal tersebut akan menjadikan hakim tersebut tidak adil. Nah, dalam kedua ayat tadi memberikan sebuah isyarat kepada kita sebagai rakyat atau masyarakat yang dituntut untuk taat kepada pimpinan atau pemerintah, dan sedangkan sebagai seorang pimpinan atau pemerintah harus berhati-hati ketika mengambil keputusan agar tidak terjadi ketidakadilan dan penyelewengan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini seringkali terjadi penyelewengan hak-hak hakim. Seperti contoh kasus yang akan saya ambil, yaitu contoh Hakim Sudrajat yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap. Hakim Sudrajat ini adalah seorang hakim agung yang ada di MA. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi seorang hakim atau pemimpin itu haruslah menjadi orang yang bijak dan tidak bernafsu ke dunia. Karena tanggung jawab seorang hakim di akhirat tentu sangatlah besar dari siapapun, karena atas setiap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan. Selain daripada Hakim Agung Mahkamah Agung yakni yang bernama Sudrajat Dimyati tadi sebagai tersangka kasus suap, ternyata KPK juga merilis beberapa nama lain sebagai tersangka penerima uang suap, yaitu ada yang dari Hakim Justisial atau Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan pegawai negeri sipil yang ada di dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa sebagai seorang pemimpin ataupun hakim yang ada di lingkup kenegaraan, mereka tidak sanggup untuk mengemban tugasnya dan mengemban tanggung jawab yang besar. Karena dengan adanya kasus suap ini, itu terbukti bahwa hakim-hakim yang ada di Indonesia tidak semuanya itu merupakan hakim yang cakap dan bijaksana. Oleh karena itu, sepantasnya bagi semua, terutama para hakim-hakim yang ada di Indonesia itu menghilangkan sifat
hubbud dunya atau terlalu mengejar dunia. Karena dengan adanya sifat seperti itu, maka seorang hakim tidak akan bisa menjadi hakim yang adil dan bijaksana. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.